Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Pemirsa, Ketua DPR RI Setia Novanto memastikan ruang rapat paripurna 1 Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta sudah siap untuk menyambut kedatangan dan pidato Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui usai meninjau ruang rapat paripurna 1 Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan seluruh fasilitas untuk menyambut kedatangan Raja Salman di DPR RI sudah mencapai 90%. Mulai dari fasilitas tangga untuk Raja dari di awal kedatangannya sampai saat Raja Salman berpidato di ruang paripurna. Ketua DPR menegaskan DPR perlu mempersiapkan penyambutan Raja Arab ini secara matang, mengingat hal ini merupakan sebuah sejarah yang terulang. Pada 47 tahun yang lalu, Raja Arab Saudi sebelumnya, Faisal bin Abdul Aziz, juga menyampaikan pidato di sidang DPR gotong royong. Untuk itu semua fasilitas yang menunjang kenyamanan dan keamanan Raja Arab Saudi beserta rombongan dipersiapkan dengan maksimal. Rencana beliau duduknya di mana supaya semua tempat duduknya pas dengan apa-apa yang menjadi ketinggian dan juga tempat rasanya supaya nyaman, enak. Nah, ini sudah kita persiapkan dari mulai pintu pertama nyampe, berjalan dan juga naik lift sampai kepada masalah-masalah nanti beliau akan menyampaikan hal-hal apakah itu yang berkaitan dengan beliau ingin menyampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia karena ini di parlemen. Pelaksana tugas Sekjen DPR RI Ahmad Junaid menyatakan DPR RI juga mengundang hampir sekitar 1.400 orang yang terdiri atas anggota DPR dan DPD RI, para menteri, duta besar negara sahabat, organisasi kemasyarakatan berbasis Islam, dan para rektor perguruan tinggi di Jakarta. Ahmad Junaid menambahkan, keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas untuk dipersiapkan karena banyaknya rombongan dan tamu undangan yang akan hadir. Untuk itu, koordinasi antara pengamanan DPR RI dengan kepolisian dan Pas Pampres terus ditingkatkan. Memang ada tamu yang akan kita undang, selain anggota DPR, anggota DPD, juga ada pejabat pemerintah, baik itu para menteri, Panglima TNI, kemudian juga akan kita undang para duta besar negara sahabat yang dari negara-negara Islam. Ini yang akan kita lakukan juga dari organisasi-organisasi keagamaan, baik apakah itu dari PBNU, dari Muhammadiyah maupun dari MUI maupun organisasi-organisasi seperti Fatayat NU dan lain-lainnya. Hilman Hidayat dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Kita balik ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menegaskan Undang-Undang Kebudayaan harus bisa melindungi dan mendorong perkembangan seni budaya Indonesia dengan menghidupkan kembali puncak-puncak seni budaya di tanah air. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai acara peluncuran buku Orkes Gumarang di Rumah Budaya Fadlizon yang terletak di Nagari AIA Angek, Tanah Datar, Sumatera Barat baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon mengatakan, Undang-Undang Kebudayaan dibutuhkan untuk mengatur dan memproteksi budaya asli Indonesia di tengah gempuran budaya asing saat ini. Fadlizon memaparkan pentingnya menelusuri sejarah seni budaya Indonesia yang sangat beragam seperti musik, agar generasi muda tidak hanya bisa menghafal lagu-lagu barat saja, namun lagu-lagu dan musik karya anak negeri sudah bisa dinikmati. Penghargaan kepada seniman menjadi sangat penting menurut saya. Harusnya sama dengan penghargaan kepada olahragawan juga, atlet gitu. Karena mereka juga dalam derajat tertentu membawa nama bangsa ke berbagai level di tingkat nasional maupun internasional. Tidak hanya penghargaan yang sifatnya kertas saja ya, tapi juga terutama jaminan untuk hidup ya. Mengenai buku Orkes Gumarang, Fadlizon mengungkapkan buku tersebut ditulis sejak tahun 2009 tersebut dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2017 ini. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan Saiful Nawas, pentolan Orkes Gumarang yang sangat terkenal pada zamannya. Orkes Gumarang merupakan cikal bakal band di Indonesia kala itu. Orkes yang lahir 1954 itu sempat tenar di Indonesia selama 1 dekade hingga 1964.
Turut hadir pada acara tersebut 2 orang pentolan orkes Gumarang, yaitu Saiful Nawas dan Anas Yusuf. Keduanya melihat perkembangan musik Indonesia yang pesat dan perlunya menumbuhkan kembali musik-musik daerah. Saya kira dengan mengadakan seperti begini, pertemuan seperti ini, mudah-mudahan bangkit kembali cinta kepada musik Minang. Mungkin media harus mengungkap. Jadi kalau sudah diungkap, kemudian pemerintah membaca. Dari Air Anget Sumatera Barat, Herbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari delegasi DPR RI yang melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang terdiri atas mahasiswa dan diaspora Indonesia yang bermukim di Republik Ceko. Sebagian dari diaspora ini adalah mahasiswa Ikatan Dinas atau MAHID yang dikirim pada era Bung Karno. Mereka ditugaskan untuk mendalami kemajuan ilmu dan teknologi di Republik Ceko. Kita saksikan informasi selengkapnya. Pertemuan antara delegasi DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dengan masyarakat, mahasiswa, dan diaspora Indonesia di Ceko berlangsung di Wisma Duta KBRI di Kota Praha. Taufik mengatakan, Ceko merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat maju, sehingga mahasiswa Indonesia yang ada di Ceko bisa memberi manfaat untuk kemajuan Indonesia. Taufik meminta pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas kepada para pelajar Indonesia yang ada di Ceko, maupun yang ingin melanjutkan studi ke Ceko. Pada saat itu Bung Karno mengirimkan putra-putra terbaik untuk mendalami kemajuan ilmu teknologi, sedemikian majunya, sehingga sampai dengan sekarang ini Ceko terkenal juga sebagai negara sains, ya, negara maju teknologinya, baik teknologi persenjataan, kemudian ilmu kelautan, energi, ya, sehingga harapannya itu tentunya sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko, Aulia Rahman, mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Republik Ceko sudah berlangsung sejak lama. Presiden Soekarno pernah melakukan kunjungan ke Ceko sebanyak 2 kali dan pada 1962, Ceko pernah membantu Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. Bahwa kita harus mengetahui bahwa hubungan antara Ceko dan Indonesia dulu adalah Cekoslowakia adalah mempunyai sejarah penting dulu tahun 57-58 di mana Bung Karno sebagai presiden kita itu mengunjungi Cekoslowakia 2 kali dan beliau mendapatkan honoris causa filosofi dari universitas terkenal di dunia itu adalah Charles University. Dari Kota Praha, Republik Ceko, Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.